Puji Tuhan, berapa banyak di antara saudara diberkati Tuhan hari ini, lambaikan tangan ya. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan kesaksian pujian ya dari pasangan suami istri yang bernama Ivan dan Lisa. Saudara, terkadang kita kalau mendengarkan kesaksian itu orang sakit sembuh, orang bangkrut kemudian bangkit kembali menjadi kaya raya gitu ya. Orang yang lemah kemudian menjadi kuat, sudah ada hasilnya baru mereka memberikan kesaksian. Tapi pagi hari ini kita mau belajar. Biarlah di tengah-tengah prosesnya sekalipun kita tetap mau memberikan kesaksian untuk mempermuliakan nama Tuhan. Seperti yang terjadi pada Ivan dan Lisa ini saudara ya. Nanti mereka akan bercerita. Lisa ini adalah seorang pejuang kanker saudara ya. Dan bagaimana di tengah-tengah yang boleh dikatakan lembah kekelaman sekalipun, Tuhan itu bisa menitipkan lagu kepada mereka ya. Lisa mendapatkan melodinya lalu diberikan ke Ivan yang kebetulan suaminya ini memang pemain musik. Oh ya sorry, Lisa mendapatkan lirik lalu diberikan kepada Ivan. Ivan mengubahnya menjadi lagu saudara ya. Yang berjudul Hari-Hari. Nanti kalau saudara tergerak bisa juga mendapatkan CD-nya ini setelah ibadah ya. Saudara, kemudian Tuhan mempertemukan mereka dengan Impact Music yang mana lagu itu kemudian dirubah lagi berjudul Mengucap Syukur, dan beberapa saat yang lalu memenangkan lagu rohani terbaik di Indonesia di penghargaan Emmy Awards atau ajang musik Indonesia. Wow, itu suatu hal yang luar biasa. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus saudara ya. Kita mau dengarkan langsung dari penulis lagunya Ivanko dan juga Lisa. Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya. Perkenalkan nama saya Lisa. Jadi saya itu tahun 2019 divonis 3 bulan. Tapi Tuhan baik. Sampai sekarang saya masih ada. Dan bulan kemarin pun saya divonis 3 sampai 6 bulan. Karena nilai kanker saya itu normalnya 0 sampai 27. Saya 1398,5. Tapi Tuhan baik. Saya sehat hari ini. Puji Tuhan. Saya bisa kesaksian. Pada beberapa hari lalu saya tepar. Karena efek kemo ya. Jadi saya mau sedikit cerita. Ketika saya divonis 3 bulan. Suami saya berkata begini. Apa yang mau kamu lakukan di sisa kamu 3 bulan? Apakah kamu mau mengeluh? Apa kamu akan kecewa? Tapi hidup adalah pilihan. Saya memilih untuk tetap tabah. Saya memilih untuk tegar. Dan saya tetap memilih untuk berjalan di dalam Tuhan. Jadi selama saya sakit, saya selalu belajar untuk tetap mengucap syukur. Percaya, berserah dan berharap sama Tuhan. Karena saya yakin Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Rancangannya selalu indah untuk kita. Jadi sedikit cerita untuk lirik lagu ini saya tulis itu di Februari 2019. Waktu itu saya posisinya tidak bisa bergerak di sofa 4 hari. Saya lagi mengalami suatu kesakitan yang luar biasa. Jadi kanker saya itu posisinya ada di rektum. Dan dia lagi menggigitin rektum saya sampai ke dinding pemisah, sampai bolong. Saya berasa daging saya putus. Pokoknya sakitnya luar biasa. Jadi semua cairan, maaf ya, kotoran, kentut, semua dari depan. Dan itu tidak hanya keluar, tapi saya harus meringis setiap keluar. Tapi di saat itu saya berkata sama Tuhan, Tuhan, apapun yang saya alamin, saya akan tetap mengucap syukur. Karena saya tahu rancangan Tuhan indah buat saya. Tapi saya tanpa sadar, ketika saya berkata-kata sama Tuhan, tangan saya ketik di handphone. Kemudian saya kirim ke suami saya.
Dan puji Tuhannya suami saya musisi. Jadi lirik ini bisa jadi sebuah lagu. Jadi di setiap saya mengalami suatu yang gak enak, yang gak nyaman, di masa-masa sulit, ketika tidak bisa tidur atau kesakitan, kata-kata itu muncul. Saya selalu berkata sama Tuhan, dan saya selalu tulis, dan jadilah beberapa lagu. Jadi lagu-lagu saya itu menceritakan tentang curahan hati saya sama Tuhan. Jadi kiranya lagu ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Jadi apapun yang kita alami, tetap percaya sama Tuhan. Tuhan baik. Pemeliharaannya luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan untuk kami kesaksian di sini. Ya, sekali lagi terima kasih buat Cidebi dan Ko Daniel yang sudah beri kami kesempatan untuk bersaksi tempat ini. Sedikit tambahan aja dari kesaksian kami adalah kami berkeluarga sudah kurang lebih 17 tahun lamanya. Waktu istri sakit itu pernikahan kami yang ke-12. Jadi terus ngomong pernikahan kami bukanlah pernikahan yang seperti layaknya mungkin yang diharapkan orang-orang pada umumnya. Saya dan Lisa cenderung punya kesibukan masing-masing. Meskipun satu rumah, saya di mana dia di mana, dan kami hanya ngomong seperlunya. Jadi bukanlah keluarga yang sebenarnya diharapkan lah ibaratnya. Terus kemudian juga kami sampai satu titik sampai ada agenda ada agenda untuk berpisah lah ibaratnya kayak begitulah. Jadi memang separah itulah kondisi keluarga kami. Terus kemudian juga bisnis udah keluarga, bisnis juga mulai berantakan, bangkrut, dan coba untuk bisnis kembali akhirnya juga gak pernah berhasil lagi. Sampai akhirnya titik Lisa kena sakit, itu benar-benar pengalaman yang sangat-sangat gak enak. Namun yang saya bisa katakan adalah pengalaman yang gak enak ini membawa berkat tersendiri buat kami. Jadi waktu Lisa sakit 2018 divonis dokter saat itu di Jakarta. Terus terang kami bingung. Kenapa kami bingung? Karena nggak ada duit. Kami terus paksa harus mengorbankan asuransi. Ini bukan iklan asuransi ya teman-teman ya, tapi maksudnya kami harus terpaksa mengorbankan asuransi, dan itu sangat vital sekali. Kami harus berjalan dengan, maksudnya mencoba dengan jalur dari public healthcare. Cuman memang hasilnya mengecewakan sekali lah, penanganannya kurang lebih kayak gitu. Nah, singkat cerita kami coba untuk berobat ke Pineng, karena memang atas dasar referensi. Nah, kami saat itu cuman bawa 45 juta hasil daripada jual mobil, itu pun jual mobil ipar teman-teman semua, bukan mobil kami. Jadi waktu kami nyampe di Pineng, terus kami ketemu satu cici namanya Cilena. Cilena itu udah memang merupakan sebuah pasien di sana, jadi kami ketemu di rumah sakit tersebut. Dan di situ Cilena bilang buat kasusnya Lisa ada 2 dokter. 2 dokter, dokter pertama ada A, kita ngomong A aja lah ya, A dan B. Singkatnya saat itu biasanya kalau kami dengar referensi itu biasa, oke, ikut referensi Cici aja. Atau referensi siapa, nah tapi kali itu Lisa bilang, Ci, kami bawa dalam doa ya, coba kami minta tolong petunjuk sama Tuhan. Akhirnya di malam itu Lisa dikasih mimpi, di mana mimpi itu sangat jelas, dokter A manggil tapi Lisa nggak bisa respon. Begitu dokter B panggil bisa respon. Padahal yang referensi adalah dokter A gitu loh. Nah kemudian ya udah paginya Lisa cerita ke saya, terus kita cerita ke Cilena. Terus kemudian ya udah harapannya saya pribadi saat itu, saya pengen banget seperti layaknya orang-orang cerita yang lain, di mana ternyata selama ini vonisnya salah, hasil diagnosanya salah. Tiba-tiba sebuah hal yang memang yang benar-benar yang saya harapkan tuh tiba-tiba, suatu hal yang miracle sekali, bahwa semua itu adalah bohong belaka gitu loh. Dan ternyata enggak, saudara sekalian. Jadi waktu kami ketemu dokter bilang setelah pemeriksaan demi pemeriksaan, dokter bilang, sorry, saya nggak punya kabar baik buat kamu, hidup istri kamu tinggal sisa 3 bulan. Jadi pukulan yang luar biasa hebat saat itu, ya apalagi khususnya ya Lisa sendiri, karena memang suatu hal yang kita nggak bisa duga lah.
Terus kemudian juga, dok, kurang lebih kalau memang kita mau coba vet, estimasi biaya berapa sih? Kurang lebih bangsa 1 eman. Terus akhirnya udah kami nggak ada duit, kita dihadapkan dengan kayaknya death sentence gitu kan. Jadi wow, benar-benar kami saat itu tertunduk, hancur, berantakan, udah nggak tahu kayak gimana lah, kurang lebih kayak begitu. Terus tapi saya ingat waktu itu karena berhubung maksudnya Lisa diberikan mimpi oleh Tuhan dan kemudian Tuhan menunjukkan dokter ini, yang entah kenapa saya bukan orang yang bijak. Terus saya ngomong sama Lisa, udah nggak apa-apa, Tuhan sudah pilihkan dokter ini, kita teruskan aja, kita imani aja. Nah saat itu Lisa cuma bilang, kita cuma punya duit sekian, pengen cuma bisa 1 tindakan dong, habis itu selesai dan setelah itu berserah diri. Saya bilang enggak, coba kita lihat petunjuk Tuhan seperti apa. Dan terus sama teman-teman, tadi 2019 divonis 3 bulan, saya bilang saat itu sama Lisa adalah orang sehat belum tentu umur panjang, orang sakit belum tentu umur pendek. Semua itu di tangan Tuhan. Jadi luar biasanya adalah apa? Honestly kami nggak pernah minta direct secara langsung duit ke orang-orang sekitar kami, nggak pernah. Tapi ada orang-orang sekitar kami yang Tuhan gerakan untuk menggalakkan dana tersebut. Yang 1 M tersebut akhirnya Tuhan cukupkan, teman-teman. Jadi puji Tuhan banget, Tuhan cukupkan. Terus kemudian juga apa? Lisa 3 bulan. Saya bilang, Lisa kamu mau ngapain terserah. Pokoknya intinya jangan bikin ada semacam penyesalan dalam hidup. Lakukan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Akhirnya sampai sekarang Tuhan masih kasih kesempatan buat kami. Jadi luar biasa, begitu ada 1 pintu tertutup buat kami. Ya kami pikir udah that's it for us. Jadi kayaknya udah nggak punya hal yang lain gitu. Kami saat itu juga, saya juga pribadi saat itu berpikir bahwa Desember itu waktu Lisa dikena vonis adalah ini Natal kami sebagai keluarga yang utuh terakhir kali. Makanya setelah itu saya selalu beranggapan bahwa setiap hari adalah Natal buat kami. Kenapa? Karena saya masih pengen teringat terus akan momen tersebut gitu kurang lebih. Nah dari gak ada biaya Tuhan cukupkan. Dari vonis 3 bulan Tuhan kita ngomong masih izinkan Lisa memberikan kami waktu untuk bersama. Untuk dia. Dan gak cuma itu doang. Kami diberikan kesempatan untuk bisa memberikan berkat juga kepada orang-orang lain. Jadi dengan adanya CD tersebut, kami pernah galang dana buat bantu orang cancer lagi, yang lain yang juga sakit, beberapa. Terus kemudian juga entah kenapa ya lagu yang hari-hari itu teman-teman semua kami cuman posting di Spotify, kami nobody. Kami bukan siapa-siapa, tapi entah kenapa waktu Lisa tahun 2022 akhir kalau nggak salah ya sayangnya. Dia 2022 akhir di TikTok upload lagu hari-hari, saya lagi kesaksian di gereja di Pineng. Entah kenapa tiba-tiba Pak Albert Tononi dari Impact Music bisa kontak kami, itu suatu hal yang sifatnya adalah, TikTok ini akunnya banyak loh, kenapa bisa sampai ke kami gitu loh. Dan itu menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa, kami selalu berdoa supaya lagu-lagu ini bisa menjadi berkat buat orang lain. Dan ternyata memang Tuhan jawab setelah kurang lebih ya teman-teman 2 tahun kemudian gitu loh. Jadi hidup kami memang kalau kita bicara soal fisik, Lisa memang belum sembuh. Tapi Lisa dikasih kesempatan, kami dikasih kesempatan memiliki hidup yang punya arti, yang sebelumnya memang kami jauh daripada Tuhan, tapi Tuhan pulihkan keluarga kami jauh lebih dekat daripada sebelumnya. Jadi kami sangat bersyukur. Yang pintu yang saya bilang tadi tertutup, Tuhan bukakan pintu lain yang udah ibaratnya lebih baik. Ya terus ngomong saya bisa katakan lebih baik, kenapa? Karena kami benar-benar mengalami suatu hal yang notabene benar-benar luar biasa, surreal banget. Kami bisa bertemu, bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang luar biasa dalam industri musik yang hebat, dan kami juga dikasih kesempatan juga untuk bisa dikasih. Makanya Lisa ini kalau untuk ngomong kayak tadi saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, nggak pernah seumur hidup. Setelah sakit lah baru Lisa begini gitu loh. Ada semacam perubahan yang memang Tuhan berikan kepada kami untuk khususnya untuk Lisa supaya bisa menjadi berkat, jadi saluran berkat. Jadi again teman-teman, kami bukanlah siapa-siapa. Kayak saya ingat satu ayat Roma 8 ayat 28 sampai 29 di mana intinya ya singkatnya adalah apapun seperti tadi Lisa bilang, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu semuanya membawa kebaikan. Amin teman-teman semua. Jadi izinkan kami membawakan satu lagu yang memang original version daripada mengucap syukur, yaitu hari-hari. Kiranya lagu ini bisa menjadi berkat. Tuhan memberkati.
Apa yang ku alami, kini ku selalu kan mengucap syukur. Karena ku tahu di balik semua ini rancanganmu indah bagiku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendakmu. Penyertaanmu selalu ku rasakan, kau tak pernah tinggalkanku. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan, kau tak pernah tinggalkanku. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Aku minta tolong kita sama-sama nyanyi refren yuk. Refren. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhan. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhanku. Engkau Yesus, Engkaulah Yesus Tuhanku. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.